Pak Marzuki, Bapak pernah punya status tersangka di tahun 2004. Waktu itu kasusnya adalah proyek optimalisasi semen Batu Raja sebesar 20% dari total proyek 600 M. Tapi kemudian terkatung-katung, Pak. Bapak pakai akses politik Bapak di situ? Saya kalau mendengar angkanya sih, kalau memang ada rupiahnya sih saya senang juga ya. Bisa saya bagi-bagikan kepada pesantren, kepada anak yatim piatu. Ini luar biasa penzoliman waktu itu. Karena apa? Karena saya ikut berkampanye untuk Demokrat. Kemudian ikut berkampanye untuk SBY pada hari putaran 1. Mau masuk ke putaran kedua, di sanalah perintah bagaimana seorang Marzuki Ali yang telah menyelamatkan aset badan usaha milik negara yang tadinya mau dijual dengan nilai 0 rupiah oleh negara, oleh pemerintah. Pada saat itu lalu kita melawan, kita bisa selamatkan menjadi 1,2 triliun. Lalu saya dijadikan tersangka hanya dengan nilai 93 juta rupiah. Dan itu akhirnya luar biasa, Pak. Karena dengan status waktu itu terkatung-katung dan kemudian jadi tersangka, Bapak masih terpilih menjadi Sekjen Partai Demokrat. karena tidak ada satu fakta hukum pun yang membuktikan saya terlibat dengan kasus 93 juta rupiah. Tidak ada satu fakta hukum apapun. Karena dipaksakan supaya waktu itu dipasang besar-besar di dalam media. Di satu sisi ada kampanye SBY, judulnya Marzuki Ali bisa dijadikan tersangka. Itu kan dalam konteks politik, jelas. Orang Bagaimana juga melihat, Pak, saya menyelamatkan uang negara 1,2 triliun dituduh korupsi 93 juta. Sedangkan gaji saya sebagai direktur adalah mustahil saya korupsi angka 93 juta. kekecilan dengan ya, Pak, ya? fasilitas dan lain sebagainya. Adalah naib sekali kalau saya mau mencuri dengan angka 93 juta rupiah. Bapak ini memang suka mengejutkan. Pernyataannya juga kontroversial dan seringkali orang tidak memperhitungkan kekuatan Bapak. Contohnya ketika pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Bapak menyalip tiba-tiba nomor 2. Kita lihat cuplikan beritanya dulu nih, Pak. Satu. Sah. Satu. Lagma. Terakhir. Tolong. Tenang. Demokrat. Sah. Bapak merasa nggak sih bahwa seringkali orang meng-underestimate atau meremehkan kekuatan Bapak? Saya hidup sudah cukup lama ya. Saya punya cara sendiri untuk mencapai sesuatu. Tapi saya tidak pernah berambisi untuk mencapai sesuatu itu. Bapak luar biasa low profile dalam menjawab itu. Tapi beberapa teman-teman media menganggap bahwa Bapak kadang-kadang arogan, sinis. Dari dulu begitu atau memang sengaja dibuat pada saat Bapak menjabat pada jabatan tertentu? Saya punya sikap dan saya punya prinsip. Itu yang sangat saya pegang. Manakala prinsip itu dilanggar, saya bisa bersikap tegas, saya juga bersikap marah karena saya juga manusia biasa. Kita panggil seseorang yang bisa mengkonfirmasi jawaban Bapak. Pak Adil Rusli. Masih sering berhubungan, Pak? Katanya ini dulu geng waktu kuliah ya. Kok kaku bener sih, Pak? Iya. Kok kaku bener? Udah lama nggak ketemu atau karena di depan umum nih? Wah, beda levelnya sekarang. Silakan Pak Adil. Jadi tadi, Pak, kalau dijawab, cara menjawabnya baik low profile. Tapi orang mengatakan Pak Marzuki ini seringkali sinis dan arogan. Sebenarnya waktu zaman dulu tuh gimana sih, Pak? Ada satu lagi, Pak Iskandar, temen gengnya Pak Marzuki. Selamat malam. Silakan, Pak. Tapi tadi Pak, Pak Adil, apa betul sih sebenarnya dari dulu itu Pak Marzuki orangnya gayanya sinis dan arogan? Jujur ya Pak, ya. jangan karena katanya beda level terus
Bapak agak nggak mau ngomong jujur gitu. Ya. Itu kesan saya juga waktu saya baru kenal pertama. Jadi kaku, sinis, acuh gitu. Tapi karena tidak ada teman lain dalam satu ruangan yang seusia, kita berkawan. Waktu itu kuliahnya extension ya? Betul. Pak Iskandar sendiri gimana? Pada saat saya tahu persis pertama kenal, saya malah nggak melihat dia sinis. Enggak. Tapi memang ada orang yang sepertinya itu dia ini termasuk yang tidak mau kalau dikalahkan. Jadi tadi kalau kemudian orang bilang nggak mungkin menang lawan Andi Malarangeng sama Anas, tiba-tiba menyalip jadi nomor 2 gitu. Memang semangat juangnya luar biasa. Bukan itu saja beliau ini. Mimpi pun dia tidak mau kalah. Mimpi Bang. Pak Marzuki juga dianggap orang yang kadang-kadang terlalu ceplas-ceplos, tidak punya empati. Bagaimana kesehariannya sebenarnya? Beliau ini kalau ngomong malah kalau tidak penting banget ya tidak bicara. Kenapa sekarang berubah Pak Marzuki? Kenapa mesti ceplas-ceplos dan kadang-kadang tidak menunjukkan empati? Kalau kita tidak berbuat, maka tidak akan ada berita. Justru kita berbuat, itulah maka ada berita. Artinya Bapak tidak keberatan menjadi tokoh kontroversial selama itu memang berbuat sesuatu? Sepanjang saya berbuat itu untuk kepentingan yang besar, untuk kemaslahatan bangsa, saya lakukan. Pak Iskandar, Pak Adil, sebenarnya dulu itu Pak Marzuki seneng nggak sih bicara politik? Jadi kalau politik mungkin tidak. Kalau dua orang ini guru saya nyetir. Mereka jago semua. Jadi kalau jalan keluar kota itu saya jadi penumpang itu yang satu kalau nyetir saya mabuk. Kalau Pak Marzuki nyetir enak bawanya. Jadi nah lihat katanya ukurannya yang mana yang enak bawa mobilnya lihat si Adil katanya. Kalau si Adil mabuk itu nggak enak. Ternyata Pak Iskandar yang nggak ini. Tapi ada yang lebih seru lagi, Pak. Gimana Pak? Jadi kebetulan pada waktu itu ya, yang bisa bawa kendaraan itu saya dan beliau. Yang lain juga bisa, tapi untuk keluar kota mungkin belum. Jadi kalau kita masuk, dulu kan kalau nyebrang kan masih kapal peri gitu kan. Dan ternyata untuk memasukkan mobil menyusun di kapal peri itu tidak gampang. Mesti punya teknik tersendiri ya? Dan mepet-mepet semua kan. Pada satu saat, kebetulan beliau yang setir kan. Begitu mobil itu mepet dan bagus sekali, pas sekali, dia ngelihat saya. Kenapa? Minta puji saya bilang. Ternyata sifat tidak mau kalahnya memang dari dulu ya. Pemirsa tetaplah bersama 1 jam lebih dekat. Kami akan kembali segera masih bersama Marzuki Ali dan bagaimana orang menilai kapabilitasnya sebagai ketua DPR.